Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke dalam votum dan salam. Ibadah KKR ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami masih boleh kembali datang kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kami masih boleh beribadah kembali kepada Engkau Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing secara online, tapi kami percaya Tuhan, keadaan seperti ini tidak akan menghalangi kami untuk kami boleh bersekutu memuji nama Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami boleh memakai telinga kami untuk kami boleh mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan tolong hamba-Mu ini, kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu sehingga dia mampu berkata-kata dan memberitakan firman seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Tema kita hari ini adalah alam terpelihara. Alam terpelihara yang akan kakak sampaikan kepada adik-adik berhubungan juga dengan pembacaan Alkitab kita yang tadi sudah dibacakan oleh IPK. Mengenai tadi kalau kita baca dari atas perikopnya adalah mengenai perang ya, hukum perang. Jadi perang pun ada hukumnya, perang pun ada aturannya. Itu yang Allah katakan dan Allah sampaikan. Di ayat 19 yang kita baca tadi, Allah mengatakan bahwa kita manusia tidak boleh serakah. Kita manusia tidak boleh menghabiskan apa yang ada di dalam sekeliling kita. Khususnya tadi di ayat 19 dan 20 berbicara mengenai pohon-pohon. Ketika perang pun ada aturan dan hukumnya.
Kalau kita mau memakai misalnya tumbuh-tumbuhan sebagai sarana untuk berperang, ada aturannya. Yaitu aturannya apa tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Bahwa tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Nah, lalu dikatakan lagi apa? Engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang. Jadi kalau pohon-pohon yang memang tidak menghasilkan, boleh dirusak dan ditebang. Tetapi pohon-pohon yang menghasilkan, buahnya boleh dimakan, tapi batangnya tidak. Artinya apa? Allah pada zaman itu pun sudah memiliki aturan bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau di Kejadian yang pertama dikatakan manusia diciptakan untuk menguasai bumi, tetapi dikatakan juga apa? Manusia diciptakan untuk memelihara apa yang Tuhan sudah berikan. Ketika Allah sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, kita memang bisa menguasai mereka. Tetapi manusia juga dikatakan harus memelihara. Hal itu yang kita sebagai manusia suka lupa. Kita lebih cenderung menguasai, tapi kita lupa untuk memelihara. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, mari kita menonton dan mendengarkan video singkat yang akan kakak bagikan berikut ini. Sejak Selasa pagi, ruas Jalan Raya Pondok Gede Keramat Jati, Jakarta Timur menuju Bekasi maupun arah sebaliknya tertutup total akibat banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Kendaraan yang ingin melintas menuju Pondok Gede dan sebaliknya dialihkan. Petugas Satpol PP dari Kecamatan Keramat Jati mengerahkan perahu karet untuk membantu warga. Ini sebagian warga sudah ada yang ngungsi cuma di daerah BHP sini. Ya. Kan yang warga-warga sekitar paling mengungsi di masjid atau di sekolah terdekat. Di Jakarta, jalan raya di depan kantor pos Kapten Tendian Mampang Perapatan tergenang banjir setinggi 10 hingga 15 cm. Lalu lintas dari dan menuju arah Blok M pun tersendat. Beberapa pengendara roda 2 terlihat memilih putar balik atau menaikkan kendaraan mereka ke atas gerobak untuk menerjang banjir. Kita sudah menonton video singkat kita. Video ini diambil di awal tahun 2020 ketika negara kita, khususnya ibu kota Jakarta dan sekelilingnya, termasuk Tangerang, mengalami banjir. Banjir yang orang selalu bilang banjir 4 tahunan, 5 tahunan, ya, yang selalu dibilang juga setiap tahun banjir itu semakin parah. Kenapa semakin parah? Karena sudah masuk kemana-mana. Tempat yang tidak pernah banjir pun jadi banjir. Yang bertahun-tahun, 20 tahun nggak pernah banjir, tiba-tiba pada awal tahun kemarin kena banjir. Banjir merusakkan ekosistem manusia. Banjir merusakkan ekosistem lingkungan kita. Dan banjir pun merusakkan apa? Roda kehidupan kita. Kenapa kakak bilang merusakkan? Karena banjir itu mempengaruhi ekonomi negara kita. Karena banjir itu membuat kita nggak bisa kerja. Kita nggak bisa sekolah. Rumah pun jadi masuk banjir. Akhirnya apa? Kita membeli sesuatu yang seharusnya nggak perlu. Misalnya ketika rumah kita kebanjiran, kasur kita basah, nggak bisa lagi dipakai, dijemur mungkin udah apek, kan terpaksa beli kan? Dan itu mengganggu, harusnya tidak beli, jadi beli. Oleh karena itu adik-adik, kakak mengingatkan kepada kita semua hari ini, kita harus menjaga alam kita harus memelihara alam kita. Tugas manusia adalah memelihara. Tugas kita adalah memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan buat kita. Kita hidup berdampingan dengan hewan, dengan tumbuhan. Oleh karena itu kita nggak boleh serakah. Kita memang manusia yang diciptakan lebih tinggi derajatnya daripada dua makhluk itu. Tapi bukan berarti kita memiliki hak untuk menghancurkan dunia ini dengan tidak memelihara. Coba kakak mau lihat, kakak mau ajak kita untuk menghitung. Kakak sudah pernah sampaikan kayaknya beberapa tahun yang lalu. Hitung coba, di Tangerang saja, berapa banyak mall yang ada di Tangerang. Lalu kita hitung, berapa banyak taman yang ada di Tangerang.
Kira-kira ketika kita menghitung antara jumlah mall dan taman, mana yang lebih banyak? Itu cukup dalam hati kita saja. Kira-kira yang lebih banyak itu mampukah memberikan resapan yang baik untuk tanah? Mampukah menciptakan oksigen yang baik untuk kita? Kalau mall lebih banyak dari taman, ya pastinya resapan airnya akan lebih sedikit. Kalau kemarin dilihat di Jakarta, mall sudah banyak, resapan air semakin rendah. Zona-zona hijau kalau di peta itu, biasanya daerah Jakarta Selatan itu zona hijau. Sekarang udah nggak zona hijau lagi. Kenapa adik-adik? Karena banyak sekali lahan-lahan yang sudah dialihfungsikan. Harusnya tadi banyak pohon, akhirnya dibangun mall, dibangun perumahan, dibangun perkantoran, tapi tidak memikirkan efeknya. Kakak tidak bilang bahwa mall itu tidak penting, perlu gitu. Mungkin ketika nanti adik-adik menjadi orang sukses, bisa membangun sesuatu yang besar, boleh membangun, tidak apa-apa. Tetapi harus ada juga kita pikirkan efek ke belakangnya. Kalau saya bangun ini, apa yang harus saya lakukan supaya lingkungan saya begini? Kalau saya bangun itu, apa yang harus saya pikirkan supaya lingkungan saya lebih terjaga? Itu semua harus dipikirkan. Dan itu yang sekarang-sekarang ini kurang dimiliki oleh manusia. Manusia lebih banyak memikirkan penguasaannya aja, menguasainya, supaya saya bisa bikin mall gede, supaya saya bisa bikin rumah yang besar, rumah saya tinggi, rumah saya tingkat bagus. Tapi kita tidak pikirkan saluran airnya nanti kemana. Kalau saya bikin rumah besar, kira-kira saluran air saya nanti kemana gitu. Karena percuma punya rumah besar kalau nanti gotnya kotor, gotnya bau, kan nggak indah. Oleh karena itu, mari kita jaga sekeliling kita. Untuk hal kecil saja adik-adik. Ketika adik-adik lihat ada sampah, adik-adik pungut, adik-adik ambil lalu adik-adik buang di tempatnya. Walaupun sampah itu bukan adik-adik yang membuang. Tapi itu sudah, kalau kita semua kalau kita lah semua anak remaja melakukan hal itu, memang tidak terlihat bagi adik-adik hasil dan dampaknya. Tapi sebenarnya terlihat ketika itu nanti, ketika 1, 2, 3, 100 orang melakukan apa yang tadi kakak sebutkan, mengambil sampah, membersihkan, jangan suka sembarangan buang gitu kan. Efeknya itu sebenarnya terasa luar biasa. Tapi kalau kita semakin sering membuang sampah pada tempatnya, tangan ini menjadi suatu kebiasaan. Kalau di rumah kakak ya, kalau sudah pasar malam adik-adik, besoknya itu sampah di mana-mana. Bahkan bisa ada kaleng di got rumah kakak itu ya. Kakak bingung, orang tuh nggak bisa ya buang sampah. Padahal ada tong sampah, tinggal buang aja susah. Itu sebenarnya habit yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik. Anak-anak remaja jangan seperti itu. Kita adalah anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita harus bisa mampu memelihara bumi ini, memelihara lingkungan kita. Supaya apa? Supaya lingkungan kita terjaga. Karena kalau lingkungan kita terjaga, kalau lingkungan kita bersih, itu sebenarnya yang menjadi kita juga yang menerima manfaatnya kan. Kalau lingkungan kita bersih kan enak, kita juga yang indah. Apakah adik-adik lebih suka gambar yang ini atau gambar yang ini? Pasti kita akan lebih memilih gambar yang seperti ini. Kenapa? Gambar taman, gambar yang hijau-hijau. Karena gambar taman, gambar hijau-hijau, pemandangan, itu membuat kita menjadi lebih rileks, kita lebih nyaman, damai, daripada gambar yang kering kerontang, nggak ada pohon, panas. Membuat suasana hati kita juga ikutan panas. Ya. Nah, satu lagi yang akan mau sampaikan adalah, ketika kita tidak mampu menjaga lingkungan, kita tidak mampu memelihara alam, ekosistem kita pun terganggu. Contohnya adalah di video yang nanti akan kakak berikan, yang akan kakak putarkan, bagaimana ekosistem itu terganggu dan memberikan dampak yang tidak bagus untuk sekeliling kita. Ingat adik-adik, kita hidup berdampingan dengan makhluk tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, kita harus juga mampu menjaga supaya kita bisa bersama-sama hidup berdampingan dengan nyaman, dengan indah di dunia yang Tuhan sudah berikan. Jangan salahkan hewan-hewan buas yang ketika dia masuk ke, kakak pernah dengar ya, masuk ke perkampungan, akhirnya menerkam manusia, memakan hewan peliharaan manusia gitu. Kenapa? Karena mereka tidak lagi memiliki sumber makanan. Kalau semua hutannya dibabat,
Mereka mau makan apa? Ya terpaksa lah mereka harus ke rumah-rumah kita kan, ke rumah-rumah penduduk dan memakan apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, yang menjadi rugi siapa? Kita manusia. Kita harus mampu menjaga dan memelihara dunia ini, mampu memelihara lingkungan kita, sekeliling kita. Supaya apa? Supaya ekosistem yang Tuhan, ekosistem kita, bahwa dunia, bumi yang Tuhan berikan, bisa kita pelihara dan kita bisa jaga. Karena kita bertugas untuk memelihara dunia ini. Kita akan menutup ibadah kita dan akan menampilkan satu video untuk kita semua, untuk kita renungkan bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan kita. Seekor beruang kutub tertangkap kamera sedang berjalan gontai karena kelaparan, lalu mengais makanan di tempat sampah. Video ini diambil fotografer National Geographic Paul Nicklin di Baffin Island, Kanada. Dia mengunggah video tersebut di akun media sosialnya pada 5 Desember 2017. Nicklin menuliskan bahwa beruang kutub tersebut kelaparan salah satunya dikarenakan perubahan iklim. Beruang kutub merupakan hewan predator yang tinggal di kawasan Arktika, daerah seputar kutub utara. Mereka sangat bergantung dengan es dan laut untuk berburu makanan utamanya, yaitu anjing laut. Ketika terjadi perubahan iklim, Arktika terkena dampaknya. Es di Laut Arktika seharusnya berada dalam jumlah terbesar pada akhir musim dingin atau sekitar Maret. Es terakhir mencair pada puncak musim panas atau September. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, es yang terbentuk meleleh lebih cepat dan hanya menutupi sedikit wilayah Arktika. Menurut Kompas.com, pada Maret 2016, ilmuwan NASA Walt Meyer menyatakan bahwa Arktika telah kehilangan sekitar setengah volumenya pada tingkat maksimum sejak pencatatan dimulai. Kondisi ini membuat beruang harus berenang lebih jauh untuk mendapatkan makanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar boleh kami pakai, boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kami juga boleh menjaga sekeliling kami. Karena kami tahu, lingkungan kami, tumbuh-tumbuhan hewan, apa yang ada dalam dunia ini adalah Tuhan yang ciptakan untuk kami pelihara. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk firman hari ini. Biarlah Tuhan memakai hidup kami lebih sungguh lagi untuk kami boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang luar biasa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah kami yang bertata dalam sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa dibangunkan dalam dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Dan kami masih diizinkan untuk ibadah di pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami berdoa buat kakak atau abang kami yang baru menyampaikan firman-Mu. Kau berkati mereka, Kau berikan mereka rezeki, agar dari situ mereka dapat merasakan kasih karunia yang datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Bapa buat orang tua kami. Kau berkati orang tua kami, Kau berikan mereka selalu kesehatan, Kau berikan mereka selalu rezeki Bapa, agar dari situ mereka dapat bisa menafkahi kami, membesarkan kami, dan
kami juga dapat merasakan kasih karunia yang datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Kau berkati juga semua guru KKR Bapa. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berkati keluarga mereka, Kau berikan mereka rezeki Bapa. Bapa, terlebih beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil kakak guru kami ke hadapan-Mu, Kak Omi Lasari Berupandia. Kau berkati keluarganya Bapa yang ditinggalkan, Kau berkati suaminya, Kau berkati semua keluarga besarnya Bapa, agar mereka diberi ketabahan, diberi kekuatan dan kesehatan selalu Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, berkati juga gereja kami, gereja GBKP Tangerang, dimulai dari pendeta, pertua diaken, maupun jemaat-jemaatnya Bapa. Kau berkati juga bangsa negara kami Tuhan. Bangsa negara kami belum pulih total dari virus corona. Kau pulihkan Bapa bangsa negara kami, agar kami bisa dapat beraktivitas seperti biasa kembali, tanpa takut untuk bertemu dengan orang banyak. Ini adalah harapan kami Bapa. Kami juga minta ampun atas segala kesalahan kami Tuhan Yesus, agar permohonan kami ini tidak terhalang kesalahan dosa, dan layakkan kami ini anak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Yesus Allah kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan karena Kau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat tetap beribadah walau hanya secara online melalui video dari di YouTube ya Tuhan. Tuhan, kami memohon padamu ya Tuhan, kami minta padamu perlindungan agar kami bisa dijauhkan dari penyakit, mara bahaya, virus-virus serta bakteri yang sekiranya membahayakan bagi tubuh kami ya Tuhan. Kami berdoa padamu juga untuk kedua orang tua kami ini ya Tuhan. Kau berikanlah mereka rezeki yang berlimpah, panjang umurnya serta kesehatan selalu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami yang kiranya terkena dampak di tengah pandemi ini ya Tuhan, yaitu terkena PHK dari kantor-kantornya dan masih belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini ya Tuhan. Kami minta padamu ya Tuhan untuk Kau bantu kedua orang tua kami ini ya Tuhan. Kau bantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan kembali, karena kami yakin mereka rindu untuk bekerja ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa yang kami cintai ini ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Kau senantiasa untuk memberikan perlindungan bagi bangsa ini ya Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah Kau jauhkan bangsa kami dari oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami minta padamu juga ya Tuhan untuk Kau pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk pembangunan gereja kami ini ya Tuhan. Tolong Kau sertai pembangunan gereja kami, agar pembangunan gereja kami bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, dari baik pekerja, baik proses pembangunan, serta kebutuhan dana kami ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Kau yang bisa mencukupi dan menyertainya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyatukan doa kita. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.